Halo adik-adik pejuang SNBT. Nah, untuk materi selanjutnya pada penalaran matematika, yaitu kita bahas tentang materi perbandingan. Nah, untuk perbandingan ini, apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama di sini. Oke. Nah, di sini perbandingan atau disebut juga dengan rasio. Di sini adalah hubungan yang menyatakan seberapa besar ukuran sebuah nilai dibandingkan dengan nilai yang lain. Ya. Nah, untuk perbandingan di sini bisa dinyatakan ke beberapa. Yang pertama bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Berarti misalkan di sini saya punya M sama N di sini ya. Misalkan M dan N ini adalah bilangan bulat positif. Kalau ditulis dalam bentuk perbandingan bagaimana? Bisa ditulis dalam bentuk pecahan yaitu M per N. Selain dalam bentuk pecahan bisa ditulis dalam bentuk ini. Dipisahkan oleh tanda titik berarti M dibanding atau M titik 2N atau M banding N. Nah, untuk menyatakan yang ketiga di sini ya, bisa dinyatakan dalam bentuk, nah ini, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalkan M dari N, itu juga merupakan salah satu cara untuk menulis perbandingan atau rasio. Dan yang terakhir, bisa dibentuk dalam persentase. Nah, misalkan di sini ada M%, artinya adalah M per 100. Kalau misalkan di sini ada M per mil, berarti sama artinya dengan M per 1000. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Untuk perbandingan, di sini ada perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan senilai di sini ya, berarti kalau misalkan ada kategori 1 dan kategori 2 di sini, kategori satunya ini semakin bertambah, kategori keduanya ini juga semakin bertambah. Jadi seiring gitu ya berjalannya di sini. Ini semakin banyak, ini juga semakin banyak. Kalau ini semakin sedikit, ini juga semakin sedikit. Nah, untuk mengerjakannya bagaimana? Ya langsung aja di sini. Kategori 1 berarti di sini A dibanding C sama dengan B dibanding D. Berarti boleh langsung dikalikan silang saja. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada perbandingan berbalik nilai atau balik nilai. Berarti yang seperti apa kalau yang berbalik nilai ini? Kalau yang berbalik nilai di sini antara kategori 1 dan kategori 2, kalau kategori 1 misalkan ini semakin banyak, kategori 2 ini sebaliknya, berarti semakin sedikit. Nah, untuk mengerjakannya bagaimana? Hati-hati di sini. Misalkan di sini A dibanding C sama dengan, ini tinggal dibalik. Gitu ya. Yang dibalik salah satunya, boleh yang kategori 2 ataupun kategori 1. Nggak boleh dua-duanya dibalik, cukup salah satu saja. Nah, ini yang saya tulis di sini adalah yang berbalik adalah kategori 2-nya. Berarti di sini A per C sama dengan D per B. Atau boleh kalau dikalikan silang berarti di sini AB sama dengan CD. Ya. Contoh soalnya yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, di sini ada soal cerita. Kalau ada soal cerita, tetap langkah pertama itu yang dilihat apa sih yang diminta. Gitu. Di sini kalori yang terkandung dalam 1,5 ons kurma adalah, nah di sini sudah ada tabel. Kalau 25 gram kurma itu mengandung 71 kalori. Kalau 75 mengandung 213. Oh, ternyata di sini semakin besar kurmanya, kalori yang dikandung semakin besar. Berarti di sini perbandingannya apa? Perbandingan senilai.
Berarti di sini kalau yang ditanyakan 1,5 ons, sedangkan di sini yang diketahui gram, berarti di sini harus diubah dulu dalam bentuk gram. Satuannya wajib sama terlebih dahulu ketika mengerjakan. Ya, jadi kalau mau mengerjakan harus disamakan dulu. Terus ini bagaimana? Nggak perlu dibaca ketika ini itu ya. Yang penting cari dulu di sini soalnya, bacaannya di sini hanya sebagai pelengkap atau kita butuh ada yang dibutuhkan berarti harus dibaca. Kalau tidak ya berarti langsung saja apa yang diminta di sini. Gitu ya. Nah, ini tadi ternyata setelah dilihat di tabel itu semakin banyak kurma berarti kalorinya semakin banyak. Berarti ini berkaitan dengan perbandingan senilai. Langkah pertama apa? Berarti di sini 1,5 on kita ubah dulu di sini dalam bentuk gram. Nah, ini berarti samakan dulu satuannya. 100 gram itu kurang lebih sama dengan 1 ons gitu ya. Berdasarkan tabel, di sini dua kategori yang dibandingkan bertambah dengan tingkat yang sama. Nah, berarti kalian bisa mencari nilai dari yang diminta kalorinya berapa kalau 1,5 on atau 150 gram. Kalian bisa menggunakan 25 sama 71 atau dengan tabel yang di atas tadi terserah. Cukup ngambil satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, saya sarankan ambil yang terkecil agar mengerjakannya tidak terlalu berat. Ya. Nah, kalau sudah berarti bagaimana? Karena ini tadi perbandingannya adalah senilai, berarti langsung saja 25 per 150 sama dengan 71 per X. Nah, dari 25 sama 150 ternyata ini bisa disederhanakan. Di sini dapat 1, yang bawah dapat 6. 150 dibagi 25 dapat 6. Gitu ya. Berarti di sini bisa ditulis 1/6 sama dengan 71 per X. Tinggal dikalikan silang saja, X dikali 1 ya X, 6 dikali 71 atau 71 dikali 6 ternyata mendapat 426 gram. Ya. Jadi ketika kalian mengerjakan, jangan sampai lupa dicek dulu satuannya sudah sama atau belum. Ketika belum sama, berarti harus disamakan terlebih dahulu. Kita lanjut untuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki yang paling cepat. Nah, ini berarti tinggal kita cek kecepatan, namanya kecepatan, itu ya. Berarti perbandingannya apa dibanding apa? Jarak dibagi dengan waktu. Hati-hati, dilihat satuannya. Ya, satuan dari jarak bisa dalam bentuk kilometer per jam atau meter per detik atau meter per sekon gitu ya. Berarti di sini sudah dalam bentuk kilometer per jam. Berarti langsung saja kita cari perbandingannya di sini untuk Deva. Nah, untuk Deva berarti berapa ya? Tinggal 10 dibagi 2,5, berarti ketemu 4 km per jam. Nah, untuk yang kedua Dela. Dela di sini 14,4 dibagi dengan 3, ketemu 4,8 km per jam. Oh, ternyata Deva sama Dela masih cepetan Dela. Ya, 4,8 km per jam. Nah, kita cari yang C di sini ya. Di sini ada 8,4 saya bagi 2. Ternyata dapat 4,2. Oh, ternyata Rere jalannya lebih lambat dibanding Dela gitu ya. Di sini hanya 4,2 km per jam. Nah, untuk yang D, Reva hati-hati di sini. Untuk waktunya masih dalam ada jam, ada menit. Berarti menitnya ini harus diubah dulu dalam bentuk jam. 1 jam berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit di sini ya. Berarti di sini 36 per 60. Nanti dapatnya berapa? Tinggal ditambahkan dengan 1. Ternyata di sini dapat 0,6. 0,6 ditambah 1 jadi 1,6.
Kalau sudah ya tinggal dibagi saja. Ternyata di sini ada 6 km per jam. Dan yang terakhir Rinda berjalan 5,4 km dalam 1 jam. Berarti ya 5,4 dibagi 1, 5,4 km per jam. Berarti kita bisa menyimpulkan manakah yang paling cepat ketika berjalan kaki. Berarti jawabannya adalah yang D ya di sini ya. 6 km per jam dibanding yang lain. Ini hanya 4,8, di sini 5,4. Berarti yang paling cepat adalah siapa di sini? Reva. Jawabannya adalah yang D. Saya kira cukup untuk materi dan contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Saya akhiri. Terima kasih.